Beragam jenis makanan tradisional yang masih dapat dinikmati saat ini berasal dari resep warisan. Bahkan banyak diantaranya masih diolah dengan cara yang sama dengan proses pembuatan awalnya untuk mempertahankan cita rasanya. Seperti yang dilakukan masyarakat Kutub Baru Padang Panjang yang masih memanfaatkan kincir air untuk menggerakkan alat penumbuk beras. Beras tubuh ini nantinya akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan beragam jenis panganan, mulai dari serabi, kue basah, hingga kue bika khas Kutub Baru. Sebelum ditumbuk, beras dicuci terlebih dahulu. Air akan membersihkan sisa ampas padi dan debu yang melekat pada beras, sehingga dihasilkan tepung beras yang bersih. Untuk dapat ditumbuk, beras ditiriskan terlebih dahulu. Beras yang sudah dicuci dan ditiriskan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak lesung yang sudah disusun sedemikian rupa agar pas dengan alu. Pergerakan naik turun alu saat menumbuk beras memanfaatkan putaran batang sumbu kayu yang digerakkan oleh kincir air. Sumbu kayu yang terus berputar diberi kayu yang tersambung dengan pengungkit yang ada pada alu. Hasilnya, alu akan bergerak naik turun mengikuti putaran dari sumbu turbin air. Kecepatan putar poros tumbukan ini sangat dipengaruhi oleh debit air yang memutar kincirnya. Semakin besar debit air, maka putaran kincir akan semakin cepat pula. Setiap lesung bisa menampung 10 liter beras yang membutuhkan sekitar 1 jam untuk menumbuknya. Dalam sehari, tempat penggilingan beras keluarga Pak Hafif ini mampu menghaluskan sekitar 100 liter beras. Produksi akan semakin banyak saat menjelang hari raya, di mana penggunaan tepung beras sebagai bahan baku kue khas Lebaran semakin meningkat. Beras yang sudah halus bisa langsung diangkat dari lesung untuk diayak. Penumbukan pertama ini akan menghasilkan sekitar 60% tepung beras. Nantinya, sisa beras yang masih kasar akan ditumbuk kembali hingga semuanya menjadi tepung beras halus. Tepung beras yang aku hasilkan ini akan digunakan sebagai pembuatan kue bika khas Kutub Baru. Kue bika terdiri atas campuran parutan kelapa dan tepung beras serta gula. Kelapa utuh dibelah dua agar mudah untuk diparut. Air kelapanya pun tidak dibuang karena akan digunakan sebagai campuran adonan bika. Dah, tepungnya udah siap ini dah. Dul, bisa sisakan ngukur nggak? Oh, ya dah. Kelapa parut yang digunakan untuk bika adalah kelapa yang tidak terlalu tua ataupun terlalu muda. Karena kelapa yang terlalu tua terlalu banyak mengandung santan dan ampasnya sudah terlalu tebal. Adonan kue bika dibuat dengan mencampurkan semua bahan yang sudah dihaluskan. 5 liter tepung beras akan ditambahkan 1 kg gula pasir serta parutan kelapa dan air kelapa yang secukupnya.
Adonan pun diusahakan tidak terlalu encer agar tidak lembek saat dimasak. Kue bika ini dimasak dengan cara yang sederhana, masih sama seperti warisan keluarganya sejak puluhan tahun yang lalu. Deretan tungku ini akan memasak bika yang diletakkan ke dalam periuk tanah. Digunakan 2 buah periuk tanah yang sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan bara kayu. Periuk bagian bawah digunakan untuk meletakkan adonan bika, sementara bagian atas untuk meletakkan kayu bakar. Sehingga dalam proses pematangan bika digunakan api atas dan bawah seperti oven modern saat ini. Jika periuk sudah panas, adonan dapat dimasukkan ke dalam periuk tanah paling bawah yang telah dilapisi daun pisang pada dasar periuknya. Setiap periuk hanya membakar 1 adonan kue bika saja. Agar matang, kue bika membutuhkan waktu panggang sekitar 5 menit. Ini ditandai dengan mengeringnya lapisan luar bika dan daun pisang alasnya pun sudah ikut mengering. Jika 1 bagian bika sudah matang, maka adonan berikutnya dapat dimasukkan. Begitu seterusnya hingga semua adonan masak. Bika yang sudah matang selanjutnya dirapikan daun alasnya. Ini dapat memudahkan pembeli untuk menikmati kue bika manis ini. Dalam sehari, tempat pembuatan kue bika yang bernama Si Mariana ini mampu menjual sekitar 1000 buah kue bika. Jumlahnya bisa mencapai 2 kali lipat di akhir pekan dan hari libur lainnya. Dengan harga jual Rp3.000 per buahnya, kue bika Si Mariana telah menjadi salah satu kue yang wajib bagi para penikmat kuliner Sumatera Barat.